Saudara-saudara, kalau kita melihat tema istilah kata duka yang di sini ditulis di dalam bahasa Pali, karena dukanya ini adalah K-nya 2 dan H-nya 1, duka, ini berarti memahami ataupun yang dimaksudkan duka di dalam Dharma bukan hanya sekedar duka di kehidupan sehari-hari. Kalau di kehidupan sehari-hari, orang mengatakan ada, hidup ini ada suka, ada duka ya. Tetapi duka di sini adalah yang berhubungan dengan Dharma. Memang kalau hidup ini suka dan duka ya, itu salah satu pengertian duka. Tetapi masih jauh lebih luas lagi pengertian duka di dalam bahasa Pali ini, yang mungkin lebih dimaksudkan adalah ketidakpuasan ketika kita menghadapi perubahan. Jadi di dalam hidup ini semuanya serba berubah. Apa saja yang ada di alam semesta ini berubah. Jadi bukan hanya diri kita saja yang berubah, misalnya kita dari bayi menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua dan mati. Bukan hanya bumi yang bisa terbentuk sampai hancur, kiamat sampai terbentuk lagi, tetapi segala sesuatu, apa saja ya, yang bisa kita pikirkan itu semuanya bisa berubah. Bahkan yang sekarang belum terpikirkan pun bisa berubah. Nah, kita kadang dengan mudah menerima perubahan itu jika terjadi pada orang lain. Jadi misalnya, kalau orang lain mengalami sakit, kemudian dia berkata kepada kita, "Duh, bagaimana ya, saya ini sakit sudah lama, nggak sembuh-sembuh, mau ikut kegiatan-kegiatan agama, nggak bisa." Ya sudahlah, hidup kan memang nggak kekal. Dulu Anda pernah sehat, sekarang nggak sehat ya maklumlah, wajarlah. Kemudian ketika ada orang lain mengatakan lagi, aduh bagaimana ya, rumah tangga saya ini kok kurang bahagia, pernikahan saya dengan pasangan hidup ini kok tidak bahagia, ada saja masalah, percekcokan, baik dengan pasangan hidup maupun dengan keluarganya. Kemudian juga anak-anak, dari kecil saya rawat dan saya sayangi. Kenapa juga akhirnya menimbulkan masalah di sekolah, masalah di masyarakat dengan kenakalannya, kemudian juga masih sakit-sakitan, belum lagi usaha saya yang juga menurun. Kemudian kita mengatakan dengan enak sekali ya, semua kan hidup memang berubah ya. Kalau dulu kamu pernikahan juga awal-awalnya bahagia, pernikahan bahagia, kemudian punya anak, kamu juga bahagia, usahamu lancar, kamu juga bahagia. Kan memang hidup ini ada timbul dan tenggelam, ada suka, ada duka. Nah, jadi kalau sekarang satu ketika pernikahanmu berubah seperti ini, sabarlah, tenang. Nah, dan masih banyak yang lain yang kita bisa nasihati. Sehingga kalau seseorang sedikit mengenal Dharma, maka sesungguhnya dia bisa menjadi seorang penasehat yang baik. Begitu dia memahami Dharma itu adalah bahwa hidup itu tidak kekal, maka dia langsung bisa memberikan nasihat, karena semua kesulitan hidup berasal dari ketidakmampuan seseorang untuk menerima ketidakkekalan ini. Maka dia gampang sekali. Apa saja, pokoknya dihubungkan ketidakkekalan ini, selesai. Dan memang ketidakkekalan ini adalah intisari Dharma. Akar ketidakkekalan ini, dasarnya Dharma itu adalah
karena ketidakkekalan ini. Kalau kita melihat riwayat Sang Buddha, kalau sekarang kita dalam suasana Waisak begini, pasti kita juga mendapatkan penjelasan ulang lagi tentang bagaimana riwayat Buddha Gotama itu. Karena biasanya perayaan Waisak ini selalu dengan kata-kata Trisuci Waisak. Trisuci Waisak adalah saat Pangeran Siddhartha lahir, Pangeran Siddhartha mencapai kesucian, dan Pangeran Siddhartha yang sudah mencapai kesucian menjadi Buddha ini, kemudian wafat sebagai Buddha Gotama. Nah, ini 3 peristiwa penting ini disebut Trisuci. Dan itu setiap Waisak sudah menjadi satu kebiasaan untuk diulang riwayat itu. Nah, kalau kita lihat bahwa Pangeran Siddhartha yang dari kecil tinggal di istana, kemudian pada saat umur 29 tahun beliau keluar dari istana dan beliau melihat adanya perubahan, yaitu kok ada ya orang tua, orang sakit, dan orang mati. Itu sebetulnya adalah beliau memahami adanya perubahan. Mungkin dulunya beliau di istana memahami perubahan itu untuk orang lain. Karena pastilah di lingkungan beliau ada yang orang tua, orang sakit, orang meninggal, ya, pasti ada itu. Tetapi belum memahami untuk dirinya sendiri. Sehingga beliau bertanya kepada Cana yang membawa keretanya beliau, kusirnya beliau. Cana, apakah saya bisa tua, sakit, dan mati seperti itu? Dan Cana memberikan jawaban, semua orang bisa, termasuk Pangeran Siddhartha. Jadi kalau kita lihat dialog itu, Pangeran Siddhartha mengembalikan kenyataan hidup itu berubah kepada dirinya sendiri. Apa saya bisa tua? Apa saya bisa sakit? Apa saya bisa mati? 29 tahun melihat tua, sakit, dan mati di lingkungannya, itu berlaku untuk orang lain. Tetapi ketika melihat itu sebagai kenyataan bahwa dirinya bisa, timbullah goncangan batin. Bahwa ternyata kekayaan yang saya miliki ini sebagai pangeran dengan 3 istana, tidak ada artinya untuk mengatasi tua, sakit, dan mati. Bahwa kekuasaan saya sebagai pangeran, anak seorang raja, tidak bisa mengatasi tua, sakit, dan mati. Bahwa saya punya keluarga yang bahagia, juga tidak bisa mengatasi tua, sakit, dan mati. Itu baru membuat kesan yang mendalam pada diri beliau, dan akhirnya pada malamnya beliau meninggalkan istana untuk mencari cara bagaimana supaya tidak tua, sakit, dan mati. Dan akhirnya beliau berjuang dengan keras, dengan berbagai cara, belajar dari berbagai guru, dan akhirnya beliau menemukan bahwa tua, sakit, dan mati yang melambangkan perubahan ini sesungguhnya bisa diputus ketika seseorang justru melihat hidup sebagaimana adanya. Ketidakmampuan seseorang memutus ikatan tua, sakit, dan mati ini karena kemelekatan dia, kemelekatan pada yang disukai, sehingga ketika yang disukai hilang dari dirinya,
dia menjadi stres. Saya suka muda terus, saya suka sehat terus, saya suka hidup terus. Ketika kesukaan itu dipisahkan dari kita, ketika kita kemudian menjadi tua, sakit, dan mati, kita menjadi stres. Atau sebaliknya, ketika kita bertemu dengan yang tidak kita sukai, kita juga stres. Ketika saya muda, ketemu pemahaman bahwa saya bisa tua, stres. Ketika saya sehat, ketemu bahwa saya bisa sakit, stres. Ketika saya masih hidup, memahami bahwa saya bisa mati, stres. Jadi stres karena perubahan ini harus dimengerti atau bisa diselesaikan ketika seseorang justru melihat bahwa hidup kita ini dengan 3 dimensi waktu, ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah sekarang yang sudah lewat, masa yang akan datang adalah sekarang yang belum datang. Masa lalu adalah kenangan, masa depan adalah impian. Masa lalu adalah pengalaman yang kita bisa jadikan pelajaran, masa depan adalah tujuan. Tetapi saat inilah kenyataan. Saat ini kenyataan untuk belajar dari masa lalu, yang baik kita tingkatkan di masa sekarang, yang buruk kita perbaiki di masa sekarang untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dengan pemahaman seperti ini, maka manusia tidak lagi takut dengan masa depan, tidak lagi menyesal dengan masa lalu, tapi dia bisa menjalani saat ini dengan yang terbaik. Dan inilah yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk melaksanakan hidup pada saat ini. Dan ketika dia bisa melaksanakan hidup pada saat ini dengan yang terbaik, maka duka melihat perubahan ini bisa diatasi dan merasakan the ultimate joy. Merasakan kebahagiaan yang tertinggi ketika seseorang justru hidup pada saat ini. Hidup pada kekinian. Ini justru yang menjadi basis pelajaran di dalam Dharma. Nah, saudara-saudara, kalau demikian, kita lalu merenungkan, apakah tua, sakit, dan mati itu hanya berhubungan dengan umur? Sesungguhnya tua, sakit, dan mati ini berhubungan dengan apa saja, yang artinya itu adalah perubahan. Misalnya, Anda membeli baju baru, maka baju baru yang Anda beli ini secara simbolis bisa dikatakan baju ini telah lahir di dalam lingkungan Anda. Kemudian baju ini Anda pakai, kadang Anda pakai untuk kegiatan kemasyarakatan, kadang Anda pakai untuk acara keluarga, dan Anda pakai untuk berbagai kesibukan yang lain. Maka ketika mulai dipakai, baju ini mengalami ketuaan. Ketika baju ini dipakai, dicuci, dan lain sebagainya, baju ini mengalami ketuaan. Apa itu penambah usia tua? Anda tentu pernah mengatakan kepada baju lama Anda, bajuku ini sudah lama loh. Ini aku beli sebelum pandemi dulu. Jadi sebetulnya ini kira-kira ya umurnya sudah ya 3-4 tahun yang lalu. Lumayan lama loh ini bajuku ini. No. Berarti kita sudah berbicara tentang umur. Tidak banyak loh baju yang tahan 4-5 tahun ini. Dulu-dulu kalau aku beli baju, biasanya sebulan 2 bulan sudah hancur. Ini baju ini kuat.
Kita berbicara umur tentang baju ini, usia tua. Kemudian satu ketika, karena sering dicuci, kemudian dikeringkan, dan lain sebagainya, baju ini mulai rapuh. Ya, walaupun kadang Anda masih suka menggunakan beberapa baju yang biasa Anda gunakan, terutama kalau baju tidur misalnya, itu sudah rapuh, sudah sobek sana, sobek sini, sudah istilahnya mulur di sana, mulur di sini, tapi masih Anda suka pakai. Dan begitu orang mengatakan, bajunya digantilah, ini sudah sobek sana sini, ini masih asik banget ini enak sekali kalau dipakai. No. Tapi baju Anda itu sebetulnya sudah sakit-sakitan, sudah tua, sakit-sakitan. Kadang-kadang memesan kepada orang yang mencuci atau mungkin Anda mencuci sendiri, kadang-kadang, bajunya ini jangan dicuci pakai mesin ya, nanti robek nih. Ini sudah tua, ini sudah gampang rapuh ini. Akhirnya kita seperti itu. Dan satu ketika baju ini benar-benar sudah nggak bisa dipakai. Dan akhirnya mungkin dengan penuh rasa penyesalan, aduh baju terpaksa kamu jadi lap meja saja ya. Kenapa? Bajunya sudah mati. Sudah akhirnya dia pindah ke yang lain. Kalau manusia mati kemudian dikremasi mungkin, ya, atau mungkin kalau sekarang dijadikan berlian, ya, diproses dengan suhu yang tinggi sekali, kemudian dijadikan berlian, kan berarti mengubah satu energi ke bentuk energi yang lain menjadi berlian, kemudian dikasih cincin dan diajak kemana-mana sambil mengatakan, ini loh, kalau ini abu dari kakek kita atau nenek kita atau orang tua kita atau orang yang kita cintai, kita mengatakan, nih loh, dulu kamu kan kepingin pergi ke sini kan, tapi kan kita belum kesampaian, ya sekarang kamu saya jadikan berlian, yuk kita pergi sama-sama, ayo lihat nih, lihat tuh tempatnya bagus nih yang kamu inginkan. Nah, ini sudah berproses, demikian pula baju kita tadi, yang dulunya indah, yang dulunya kita pakai pergi ke acara-acara, kemudian akhirnya mulai tua, mulai sakit dengan lubang-lubang, dan akhirnya mati berubah menjadi lap meja akhirnya dipotong-potong menjadi lap kaki, dijahit kemudian jadi lap kaki, dan lain sebagainya. Dan akhirnya satu ketika sudah nggak ketulungan lagi, ya sudah dibuang. Nah, itu sebetulnya adalah proses. Kalau tadi kita melihat Pangeran Siddhartha prosesnya di badan, tubuh beliau, kemudian kita juga memahami sebagai sesama manusia, kita juga memahami dulu saya kecil, kemudian sekarang usianya bertambah terus, mengalami sakit, mengalami tua, rambut mulai berubah, dan kemudian mengalami kematian. Nah, jadi kita tahu itu, tapi kemudian pakaian, kemudian nanti kita lihat sepeda motor, kita lihat kendaraan, kita lihat rumah kita, semuanya mengalami hal yang sama. Anda membeli rumah yang baru atau Anda membangun rumah yang baru, itu sama dengan Anda melahirkan sesuatu yang baru, yang kemudian satu ketika dia bertambah tua, aduh catnya kok sudah luntur sana sini, satu ketika kemudian gentengnya bocor sana sini, dan satu ketika dia menjadi rapuh, disenggol saja sudah banyak kropos sana sini, berarti menjadi sakit. Dan akhirnya satu ketika entah berapa lama, akhirnya matilah rumah itu, artinya sudah menjadi rapuh, rubuh, dan akhirnya dibangun rumah yang baru lagi di tanah tersebut. Dan ini sudah banyak sekali Anda lihat rumah-rumah kuno yang mungkin di daerah Anda atau di daerah yang mana, yang kemudian dirubuhkan, dibangun ulang menjadi rumah yang lebih modern. Nah, itu semua dialami. Nah, sekarang saudara-saudara, kalau kita sudah memahami bahwa duka ini ternyata bukan hanya urusan pribadi manusia, bukan hanya urusan makhluk hidup, tetapi juga alam semesta, maka kalau sekarang experience the duka, berarti kita sekarang membahas diri kita ini hubungannya dengan tubuh kita dan juga dengan alam semesta kita atau dengan lingkungan kita. Bahwa kita
memang bisa melihat perubahan ini dengan orang lain, tapi tidak bisa melihat pada diri kita. Sekarang Dharma mengajarkan kita bahwa dari 3 dimensi waktu itu, saat ini adalah yang paling penting. Walaupun yang lalu ini adalah saat ini yang sudah lewat. Berarti kalaupun Anda sedih di hari ini karena, kemarin kenapa saya melakukan itu? Saat ini bukan waktunya Anda kecewa, menyesal. Tetapi menjadikan masa lalu itu sebagai pelajaran. Jangan diulang kalau itu jelek, perbaiki saat ini. Karena kalau saat ini Anda mengulang yang sama, maka penyesalan itu akan datang lagi di masa depan. Tetapi kalau saat ini kita menyadari kesalahan di masa lalu, kita perbaiki agar saat ini menjadi yang lebih baik untuk membangun masa depan yang tambah baik lagi. Sebaliknya masa lalu yang baik, yang bahagia, yang menimbulkan kebanggaan, jangan hanya berbangga diri. Karena masa lalu yang membanggakan itu harus kita cari sebabnya, untuk kita ulang dan kondisikan pada saat ini. Supaya saat ini menjadi lebih baik daripada masa lalu dan membangun masa depan yang jauh lebih baik lagi daripada yang sudah kita alami saat ini. Nah, ini adalah proses yang kita harus jalani. Sekarang, bagaimana kita bisa pada kekinian? Ini membutuhkan kebiasaan, karena kebiasaan kita biasanya selalu membandingkan 3 masa ini, dan kita malah lupa saat ini. Kita cenderung berbicara masa lalu dan masa depan. Buktinya apa? Buktinya kita sering mengatakan begini, aku kalau masa-masa ujian gini kok susah tidur ya. Loh, masa ujian kok susah tidur, kenapa? Apa hubungannya masa ujian dengan susah tidur? Ya gimana ya, ini persiapannya belum beres. Jadi kalau besok, nah ini kita mulai berbicara 3 dimensi waktu tadi. Saat ini saya kok susah tidur. Kenapa saya susah tidur saat ini? Karena saya persiapannya belum cukup untuk menghadapi ujian besok. Jadi kita bermain di dimensi waktu ini. Dan akhirnya tidur kita susah. Karena saat ini saya sedang berbaring. Badan saya di kasur. Tetapi pikiran saya di masa lalu, aduh kenapa ya, ini pelajarannya susah banget. Besok kalau keluar ulangannya gini. Lalu bagaimana sekarang? Kita berusaha sekarang menyadari saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang berbaring. Saat ini saya akan tidur. Saat ini saya sedang berbaring. Sudah berbaring apa? Misalnya miring posisinya. Saat ini saya menutup mata. Saat ini saya sedang bernafas dan seterusnya. Jadi kita kembali pada kekinian. Bukan menolak masa lalu, karena masa lalu itu sebagai pelajaran untuk diperbaiki saat ini. Bukan menolak masa depan, karena masa depan itu sebagai tujuan yang harus kita capai pada saat ini. Tetapi kita harus melihat saat ini itu saya sedang apa. Kalau saya sedang, ini sudah waktunya untuk istirahat, ya saya harus istirahat. Kalau mau belajar, besok sebelum ulangan, saya istirahatnya ini saya pepetkan. Jadi sekarang saat ini saya sedang istirahat, saya mau istirahat 15 menit, 10 menit, atau saya istirahat setengah jam. Nanti saya bangun dan saya kemudian belajar lagi. Loh, apa bisa istirahat 15 menit sampai 30 menit? Bisa. Itu disebut nanti istirahatnya kalau kita biasa ngendarai mobil, jadi sopir lah katakanlah. Ya kadang-kadang kita jalan tol, mungkin dari Surabaya mau ke Jakarta. Wah, lewat jalan tol, aduh kok capek, aku ngantuk banget ya, tadi malam susah tidur. Tadi malam kan kita mau persiapan ini, jadi susah tidur. Sekarang gini ya, kita berhenti di rest area ya, sebentar, berhenti di rest area. Aku tidur sebentar, 15 menit. Kamu jangan ganggu ya, kamu makan-makan sana. Aku tidur dulu di mobil 15 menit. Begitu 15 menit, timernya bunyi, langsung kita seger. Dan langsung kita bisa teruskan perjalanan. Kenapa begitu? Karena kita bisa memanfaatkan waktu yang 15 menit ini maksimal untuk masuk ke pusat nyenyak.
Dan akhirnya bangun sudah seger. Nah, sama dengan tadi ketika kita, aduh, tadi aku belum belajar, ya sudah, tadi belum belajar, kita nggak bisa menyesali yang sudah lewat. Tetapi sekarang saya sudah nggak bisa istirahatnya maksimal. Istirahatku mestinya 5 jam. Oke, sekarang aku istirahat 1 jam saja, kemudian saya bangun, saya masih punya waktu 4 jam untuk mempersiapkan masa depan saya, yaitu ujian. Nah, jadi kemudian kita masuk ke pusat nyenyak. Bagaimana caranya? Saat ini saya sedang berbaring, saat ini sedang menutup mata, saat ini saya sedang bernafas, nafas saya masuk, saya sadar, nafas saya keluar, saya sadar, pikiran, aduh besok ujian gimana? Saya kembalikan lagi, nafas saya masuk, saya sadari, nafas saya keluar, saya sadari, demikian seterusnya, 5 menit langsung 16, dan kemudian pas timernya bunyi, kita bangun dengan segar. Dan akhirnya kita punya waktu 4 jam untuk belajar. Dan belajarnya juga selalu fokus. Saat ini saya sedang apa? Sedang membaca halaman ini, catat. Halaman ini, sering langsung 4 jam baca, beres, masuk ujian, selesai. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ketika kita hidup pada saat ini, batin kita menjadi tenang, kesadaran kita meningkat, daya ingat kita menjadi lebih baik, jarang kita melupakan hal-hal yang sudah kita lakukan. Di dalam banyak kesempatan, Anda kadang membawa HP, kemudian Anda letakkan di satu tempat. Kemudian nanti tidak lama, Anda bingung, tadi HP-nya saya letakkan di mana ya? Nah, tadi di mana? Anda tanya sama orang lain, HP-nya tadi saya letakkan di mana? Ya kamu tadi letakkan di mana kok tanya saya? Kamu kan meletakkan HP, nggak laporan saya. Nah, kemudian kita bingung, kenapa? Karena tadi sewaktu saya meletakkan HP, saya pikirannya tidak menyadari saat saya meletakkan itu. Saya pikirannya ke masa depan atau ke masa lalu. Jadi, apalagi ya, ini saya tadi ke sini mau ngapain ya, dan seterusnya. Nah, akhirnya kita suruh teman kita, tolong ya, telepon HP saya. Loh kenapa? Saya nggak ingat HP-nya di mana. Nah, baru setelah ditelepon, oh HP-nya saya di sana. Kenapa begitu? Karena saya waktu meletakkan tidak menyadari. Tapi kalau sekarang kita sudah biasa waktu mau tidur, sadar saya sedang berbaring, saya sadar sedang menutup mata, saya sadar sedang menarik nafas, saya sadar sedang mengeluarkan nafas, dan seterusnya kemudian sampai kita tidur dan kita terbiasa seperti itu, maka di kehidupan sehari-hari pun kita menjadi biasa. Saat ini saya sedang berjalan, saat ini saya sedang meletakkan HP di sini, saat ini saya sedang meletakkan kunci kontak kendaraan di situ, saat ini saya sedang meletakkan dompet saya di sana, dan begitu kita ditanya orang, dompetmu di mana? Tuh, di atas sana. Yakin kamu? Biasanya kamu pelupa. Yakin. Kenapa? Karena aku sudah mengembangkan kesadaran kekinian. Dan akhirnya betul di sana. HP tidak pernah lupa sekarang aku. Kenapa? Karena aku sudah mengembangkan kesadaran kekinian. Jadi kita kuncinya hanya sering berlatih. Mengatasi duka itu dengan sering berlatih pada kekinian, dengan sering mengucapkan saat ini saya sedang apa. Dan ketika saya sering mengucapkan saat ini sedang apa dan itu menjadi kebiasaan, maka kalau saya masih mahasiswa atau saya yang masih belajar, daya ingat saya menjadi lebih baik. Karena ketika saya belajar dalam kondisi kekinian, sehingga semua yang masuk datanya tidak tercampur dengan data-data yang lain yang nanti sore mau kemana lagi ya, besok kemana. Dan akhirnya data ini lewat. Karena tadi mestinya masuknya runtut data nomor 1, 2, 3, 4, tapi akhirnya kemasukan data A, kemasukan data C, kemasukan data apa, sehingga akhirnya kita bingung. Wah, ini foldernya di mana ini? Nyarinya kemana ini? Ibaratnya kalau Anda nyimpan file di disk Anda atau di memory card Anda menjadi tidak terorganisir, dan akhirnya mau nyari datanya susah sekali. Nah, tetapi ketika kita hidup pada kekinian, mendengarkan misalnya kuliah atau pelajaran dari guru dan sebagainya,
datanya ini masuknya dengan urut dan langsung masuk ke folder, yaitu kuliah hari ini isinya adalah ini. Nah, jadi akhirnya gampang sekali kita nyari datanya. Oh, itu kuliah tanggal sekian, sekian, sekian. Beberapa orang punya kemampuan otak fotografik ya. Jadi dengan melihat langsung dia bisa mengenali buku yang dia baca. Saudara-saudara, itu bukan karena dilahirkan sebetulnya kemampuan otak seperti foto itu. Di dalam sejarah dunia dulu, ada beberapa negara itu yang justru melatih kemampuan agen intelnya itu untuk otak foto ini. Jadi dia dilatih selama beberapa waktu di camp khusus, supaya dia melihat pertama ya hanya melihat benda dulu, benda mungkin kotak, kemudian banyak gitu, kemudian ditutup matanya, ditanya tadi bendanya apa, warnanya yang kotak warna apa, biru apa, dan seterusnya. Ada birunya berapa dan sebagainya. Kemudian diganti-ganti bendanya, kemudian dicocokkan lagi, ada yang biru di bawah di mana dan bentuknya dan lain-lain, dan akhirnya tulisan dan lain-lain, dan akhirnya bisa. Dan itu agen-agen rahasia itu yang bisa dengan otak foto pada zaman perang dulu itu, perang dunia pertama maupun kedua, itu dimasukkan ke kerja ke kedutaan-kedutaan. Supaya apa? Supaya dia bisa membaca dokumen-dokumen tanpa kamera satupun juga. Hari itu kamera juga masih besar, maka yang dibawa adalah otaknya. Sehingga, nah, kameranya adalah mata dan otak. Dia tiap hari membuka dokumen-dokumen, surat-surat penting, dan dia ingat di rumah dia salin, dan dia kirimkan kepada negara yang mempekerjakan dia. Itu bisa dilatih. Dengan apa? Dengan fokus saat ini saya sedang apa. Nah, kalau Anda atau kita semua ini bisa pada hidup kekinian, selalu sadar setiap saat, maka latihan-latihan seperti ini bisa dilakukan. Daya ingat kita menjadi baik, kemudian kita bisa mengenali masalah itu sebetulnya karena pikiran kita berbicara dimensi waktu yang lalu dan yang akan datang. Tapi begitu kita kembali pada saat ini, masalah itu menjadi tidak ada. Karena masalah itu timbul kita takut kehilangan yang kita cintai, atau kita tidak suka bertemu dengan yang kita tidak sukai. Nah, kalau sudah begitu, itu kan hanya permainan pikiran. Bahwa kita ingin selalu kumpul dengan yang kita cintai. Kenyataan tidak bisa. Kita bisa tua, bisa sakit, bisa mati. Keinginan kita tidak bisa terpenuhi, tidak menjadi kenyataan. Maka yang kita ubah adalah keinginan kita. Berarti aku memang bisa tua, sakit, dan mati. Ya sudah. Aku bisa tua, bisa sakit, dan mati. Ya sudah, kalau ya sudah gimana? Aku manfaatkan saat ini semaksimal mungkin. Saat ini aku belum tua, ya aku maksimalkan sesuai dengan usiaku. Aku belum sakit, ya aku maksimalkan sesuai dengan kondisiku. Aku belum mati, berarti aku sesuaikan dengan keadaanku. Ketika aku sekarang sudah tua, tapi masih sehat dan belum mati, ya aku manfaatkan semaksimal yang aku mampu. Ketika aku tua dan sakit tapi belum mati, ya aku maksimalkan juga sedapat-dapatnya atau semampu-mampu yang aku bisa lakukan. Dengan cara demikian, maka hidup ini menjadi kebahagiaan. Karena kita tidak pernah menyesali yang hilang, tapi kita selalu mensyukuri apa yang masih kita miliki saat ini. Kita juga tidak perlu berangan-angan, wah nanti seandainya sudah. Kenyataannya kita harus melakukan yang maksimal saat ini. Karena kalau saya melakukan yang maksimal saat ini, saya bisa memperbaiki masa lalu saya, atau meningkatkan masa lalu saya yang kurang baik atau yang sudah baik, untuk membangun masa depan yang baik. Dan hidup saya
tidak pernah akan ada penyesalan, karena yang ada saya selalu berusaha secara maksimal, baik lewat pikiran, ucapan, dan perilaku. Dengan cara seperti ini, maka setahap demi setahap kita bisa mencapai ultimate joy. Ultimate joy ini adalah sesungguhnya tidak segampang yang diomongkan, karena ultimate joy ini kalau di dalam Dhamma ini adalah pencapaian kebebasan. Pencapaian kebebasan ini apa? Ketika seseorang sadar setiap saat dalam seluruh segi kehidupannya bahwa dia yang ada hanya saat ini. Dimulai dengan menyadari hidup itu berubah, experience the dukkha, dengan sadar hidup ini berubah, kemudian caranya dalam mengatasi hidup adalah saat ini, karena saya hanya punya saat ini, bila kenyataan tidak sama dengan keinginan, maka saya yang perbaiki adalah keinginan menyesuaikan dengan kenyataan yang ada, maka saya bisa mencapai to reach the ultimate joy. Karena ultimate joy, yaitu nibbana atau pencerahan, itu adalah ketika seseorang selalu sadar dalam semua segi yang dia pikirkan, ucapkan, maupun dia lakukan. Inilah yang menjadi dasar untuk tema kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa kita mengerti dan bisa kita laksanakan, bukan hanya sekedar pengetahuan, karena agama Buddha bukan agama pengetahuan, agama Buddha bukan agama ritual, tetapi agama Buddha adalah agama perubahan perilaku. Kalau Anda sejak saat ini sampai selanjutnya di akhir usia Anda selalu mengembangkan kesadaran hidup adalah saat ini, maka Anda sudah berubah perilakunya, dan Anda akan bisa mencapai the ultimate joy di dalam kehidupan ini juga. Semoga Anda berbahagia. Selamat Waisak, dan saya kembalikan kesempatan kepada Pak Suryadi untuk mengacarai ataupun membimbing acara tanya jawab kita. Terima kasih.